Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Hasbi Maulana dengan NIM 24014020066 dari Prodi TRKJ kelas 1D. Jadi di video ini saya ingin menyampaikan hasil rangkuman saya tentang materi perancangan jaringan. Jadi langsung saja, materi yang pertama yaitu tentang pendahuluan perancangan jaringan. Perancangan jaringan adalah proses merencanakan dan mendesain struktur jaringan komputer agar dapat memenuhi kebutuhan komunikasi data dengan efisien dan efektif. Nah, perancangan jaringan itu meliputi sumber internet, topologi jaringan, pengkabelan, pengalamatan IP, pemilihan serta penempatan perangkat COS, rancangan keamanan dan pemeliharaan jaringan. Kita lanjut. Jadi di pembahasan pertama ini adalah topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur jaringan yang digunakan bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel. Kalau bahasa Inggrisnya itu ya wireless. Fungsinya dari topologi jaringan ini adalah untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Di slide berikutnya ini adalah kita dijelaskan tentang macam-macam tipe topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus dan juga topologi ring. Topologi bus atau topologi bus ini adalah topologi jaringan yang dimana semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Dalam topologi ini data dikirimkan melalui kabel bus dan dapat diakses oleh semua perangkat yang terhubung. Jika satu perangkat mengirimkan data, semua perangkat lain di jaringan dapat mendengar dan menerima informasi tersebut. Yang kedua ada topologi ring. Topologi ring ini jenis topologi yang terhubung kedua perangkat lainnya membentuk suatu lingkaran. Jadi topologi ini membentuk lingkaran. Dalam topologi ini data dikirim dalam satu arah atau kadang dua arah tergantung implementasi melalui setiap node sampai data mencapai tujuan yang diinginkan. Kita lanjut. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree ini adalah pohon, jadi bentuknya seperti pohon. Jadi ini jenis topologi yang menggabungkan elemen dari topologi star dan bus. Jadi dalam topologi ini ada satu node pusat root yang terhubung ke beberapa node lain yang juga dapat memiliki anak node yang terhubung. Dengan demikian struktur jaringan ini menyerupai cabang-cabang pohon. Selanjutnya ada topologi hybrid. Jadi topologi hybrid ini adalah topologi yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda seperti topologi star, bus, ring, atau tree. Topologi ini memungkinkan pengaturan jaringan yang lebih fleksibel dan efisien sesuai dengan kebutuhan spesifik dari organisasi atau sistem. Kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya ada topologi star. Topologi star ini adalah di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, biasanya berupa switch atau hub. Dalam topologi ini, setiap node berkomunikasi dengan node lainnya melalui perangkat pusat sehingga membentuk struktur seperti bintang. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat, maksud dalam kurung node, terhubung langsung dengan satu atau lebih perangkat lainnya. Jadi di dalam topologi mesh ini ada dua jenis utama topologi, yaitu full mesh dan partial mesh. Selanjutnya, bab selanjutnya ada protokol jaringan komputer. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Transmisi Kontrol Protokol atau singkatannya ICP.
Transmission Control Protocol (TCP). Oh, bukan ICP ternyata TCP. Transmission Control Protocol (TCP) adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapis model referensi OSI atau model DARPA, yang berorientasi sambungan connection oriented dan dapat diandalkan reliable. TCP dispesifikasikan dalam RFC 793. User Datagram Protocol atau disingkat UDP. User Datagram Protocol atau UDP adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal, unreliable, tanpa connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Protokol ini didefinisikan dalam RFC 768. UDP memiliki karakteristik berikut, yaitu connectionless tanpa koneksi, unreliable tidak andal. Kita lanjut, the Open System Interconnection OSI atau OSI layer. The Open System Interconnection OSI atau OSI layer adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Jadi di dalam OSI ini masing-masing lapisan model OSI dan memahami bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Jadi jika kalian bertanya apakah fungsi dari 7 OSI layer, maka kalian tidak akan menemukan jawaban secara sempurna. Sejatinya 7 OSI layer ini hanyalah sebuah konsep dan teori untuk memetakan sebuah sistem dalam jaringan, sedangkan fungsinya berbeda-beda untuk setiap layer OSI yang bersangkutan. Yang pertama kali mengembangkan model Open System Interconnection ini atau OSI adalah The International Standard Organization (ISO) dengan cara membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Lapisan 1-4 dinamakan lapisan bawah, yang dimana mereka berperan besar untuk memperhatikan pergerakan data di jaringan, serta lapisan 5-7 disebut lapisan atas, yang berperan untuk mendistribusikan data lebih luas lagi, bisa keluar jaringan juga. Selanjutnya ada pengalamatan IP address. Internet Protocol adalah alamat logika yang diberikan kepada perangkat jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP, di mana protokol TCP/IP digunakan untuk meneruskan paket informasi routing dalam jaringan LAN, MAN, WAN, dan Internet. Atau lebih singkatnya, IP address adalah alamat unik dari suatu perangkat jaringan yang terdapat di dalam jaringan. Jenis-jenis versi pengalamatan pada jaringan saat ini ada 2 versi IP address, yaitu IP versi 4, IPv4. IPv4 ini menggunakan penomoran 32 bit dan terdiri dari 4 oktet desimal dan dibuat pada tahun 1983 dan masih digunakan pada sampai saat ini. Contohnya pengalamatan IP ada seperti itu, IPv4. Terus kita lanjut ke IPv versi 6, IPv6. IPv6 ini menggunakan penomoran 128 bit. Dalam IPv6 alamat 128 bit akan dibagi ke dalam blok berukuran 16 bit yang akan dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Contoh pengalamatan IPv6 ada seperti di gambar ini. Bab selanjutnya ada perangkat keras pembentuk jaringan komputer. Perangkat keras pembentuk jaringan adalah komponen fisik yang digunakan untuk membangun dan mengelola jaringan komputer. Apa aja sih perangkat keras pembentuk jaringan komputer ini? Jadi ada beberapa perangkat keras jaringan. Yang pertama ada switch. Switch ini gunanya menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan mengelola pengiriman data di dalam jaringan dengan efisien. Switch bekerja pada lapisan data link layer 2 dan dapat menghubungkan banyak perangkat. Yang kedua ada router. Router mengarahkan data antara jaringan yang berbeda dan menghubungkan jaringan lokal ke internet. Router juga dapat memberikan fungsi keamanan seperti firewall. Selanjutnya ada NIC atau Network Interface Card. Fungsi utamanya adalah sebagai kartu jaringan untuk menerima koneksi internet kabel atau jaringan WiFi. Selanjutnya ada kabel. Kabel jaringan bisa diartikan sebagai salah satu media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer.
agar setiap komputer atau perangkat yang tergabung di dalamnya bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya ada konektor. Fungsi konektor ini adalah sebagai penghubung kabel jaringan dengan NIC pada perangkat jaringan. Selanjutnya ada hub. Hub adalah hardware yang memiliki fungsi untuk membagi jaringan dalam satu server. Biasanya hub banyak digunakan pada jaringan LAN. Selanjutnya ada bridge. Bridge ini memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan. Sesuai namanya bridge, jembatan. Maksudnya bridge ini bisa menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lain yang lebih besar. Selanjutnya ada access point. Access point memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima dari router atau kabel jaringan sehingga sinyal yang diterima oleh klien bisa lebih baik. Selanjutnya ada repeater. Repeater adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Dengan menggunakan repeater, sinyal yang lokasinya jauh bisa diperkuat lagi sehingga bisa terjangkau dengan jarak yang lebih luas. Selanjutnya ada modem. Modem adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk merubah dari sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Sekarang ini modem sudah berbentuk USB yang mudah digunakan. Dulunya modem masih menggunakan koneksi dial-up. Perangkat end device. Perangkat end device adalah perangkat akhir dari sebuah alat komunikasi yang berhubungan dengan perangkat jaringan yang lain. Beda media transmisi yang mengirimkan data, maka beda pula perangkat akhir end device yang digunakan. Ada PC, ada laptop, telepon VoIP, printer, smartphone, tablet, tab, komputer server, CCTV. Selanjutnya ada komponen perangkat lunak. Komponen perangkat lunak jaringan komputer merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh komputer agar komputer tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Software atau perangkat lunak dari sebuah jaringan itu sendiri memiliki beberapa fungsi, bukan fungai, saya salah nulis ini. Yaitu seperti untuk dapat melihat dan mengetahui tentang host mana saja yang terhubung di antara satu komputer dengan komputer lainnya, untuk dapat melihat data yang tengah berjalan dan beberapa fungsi lainnya. Kalau tadi kita membahas komponen perangkat keras, sekarang kita berbicara dengan komponen perangkat lunak atau software. Contoh perangkat lunak jaringan. 1. Sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah yang mengatur seluruh perangkat komputer agar bekerja dengan baik sesuai dengan keinginan pengguna. Contohnya ada Linux, Windows, dan lain-lain. Yang kedua ada aplikasi driver. Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyatukan hardware dengan sistem operasi dan juga sangat penting untuk menjalankan perangkat hardware jaringan. Yang ketiga ada protokol jaringan. Protokol jaringan adalah software yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan. Contoh HTTP, POP3, dan lain sebagainya. Contoh beberapa perangkat lunak monitoring jaringan. Ada Angry IP Scanner, 2 DUT, yang ketiga Microsoft Network Monitor, yang keempat Nmap, 5 OpenNMS, 6 Advanced IP Scanner, yang ketujuh ada Network Miner. Selanjutnya ada merancang keamanan jaringan. Bab selanjutnya ini tentang membahas merancang keamanan jaringan. Apa sih merancang keamanan jaringan itu? Ialah proses strategis yang bertujuan untuk melindungi jaringan komputer dan data yang dikirim dan disimpan di dalamnya dari ancaman serangan dan akses tidak sah. Jadi di sini ada penjelasannya, ada contoh motif serangan terhadap komputer. Ada pertama iseng-iseng, ada yang politik, ada yang dendam karena sakit hati, terus ada pekerjaannya hacker, security profesional, dan sebagainya. Terus aspek-aspek keamanan, ada kerahasiaan, ada keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan non-repudiation. Aspek-aspek ketidaknyamanan, yaitu ada serangan, penyadapan, modifikasi, dan pemalsuan. Contoh serangannya, merusak perangkat keras, merusak infrastruktur jaringan, merusak layanan yang berjalan, dan sebagainya. Contoh pemalsuan, mengirim email palsu, phishing, scamming. Keamanan pada sistem komputer, keamanan fisik, social engineering, keamanan sistem operasi dan layanan, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, kriptografi, terus yang terakhir malware. Terus ada keamanan sistem operasi dan layanan, ada BIOS, ada sistem operasi yang digunakan,
dan layanan yang diinstal. Penjelasan tentang malware. Malware itu adalah program komputer yang digunakan untuk menyusup, mengganggu, merusak, mencuri informasi, atau menyebabkan sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kayak virusnya malware ini. Selanjutnya ada merancang pemulihan jaringan. Merancang pemulihan jaringan ini adalah proses strategis untuk memastikan bahwa jaringan dapat dipulihkan dengan cepat dan efisien setelah terjadinya gangguan seperti kegagalan sistem, serangan cyber, bencana alam, atau kesalahan manusia. Tahapan praktik keamanan cyber dan recovery terbaik. Kebijakan terdokumentasi. Kebijakan yang terdokumentasi mencantumkan pedoman keamanan dan kewajiban karyawan saat berinteraksi dengan sistem atau jaringan perusahaan. Secara tidak langsung, setiap orang memiliki dokumentasi setiap melakukan action apapun. Selanjutnya ada kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau pembatasan akses. Kebijakan ini penting karena mencegah pengguna sistem berpartisipasi dalam praktik yang dapat memengaruhi keamanan cyber suatu organisasi. Selanjutnya ada kebijakan akses internet. Tidak sembarang dalam menggunakan akses internet. Internet telah tertanam dalam aktivitas sehari-hari. Kebanyakan orang-orang menggunakan internet untuk penelitian, mengakses layanan cloud, komunikasi melalui email atau platform media sosial. Namun, internet yang sama dapat menjadi keruntuhan organisasi karena berbagai alasan. Misalnya, pelaku cyber menggunakan internet untuk mengirimkan malware. Malware ya tadi ya virus. Kebijakan akses jarak jauh atau melakukan remote. Kebijakan akses jarak jauh memberikan persyaratan keamanan yang perlu dipertimbangkan pengguna saat mengakses akun cloud dari jarak jauh. Selanjutnya ada enkripsi dan privasi. Enkripsi dan kebijakan privasi harus mewajibkan pengguna untuk mengenkripsi semua data, baik saat diam atau dalam perjalanan. Mengenkripsi data memberikan lapisan keamanan tambahan ke informasi transkripsi jika musuh cyber berhasil melanggar pertahanan dunia maya yang diadopsi. Kebijakan recovery bencana. Selanjutnya, kebijakan recovery bencana berisi serangkaian tindakan yang harus dilakukan oleh pengguna yang berbeda untuk pulih dari serangan. Selanjutnya ada mencegah kata sandi dan akun bersama. Mencegah pengguna berbagi kata, sandi, atau akun kerja yang sama harus menjadi prioritas untuk program atau daftar periksa keamanan cyber. Mengizinkan pengguna untuk berbagi akun kerja dan kata sandi dapat mengakibatkan risiko keamanan yang sangat berdampak. Selanjutnya ada penggunaan situs web yang aman. Situs aman memiliki koneksi HTTPS, yang berarti koneksi tersebut dienkripsi. Koneksi terenkripsi memungkinkan transfer data dan informasi yang aman, yang sangat penting untuk memastikan bahwa integritas dan kerahasiaannya tetap utuh. Selanjutnya ada perlindungan kata sandi. Menjaga keamanan kata sandi memastikan hanya pengguna dengan izin yang benar yang dapat terhubung ke jaringan. Selanjutnya ada firewall yang kuat. Melindungi jaringan menggunakan firewall, memfasilitasi pengembangan aturan pemfilteran sesuai dengan persyaratan keamanan organisasi. Aturannya adalah untuk menyaring koneksi jahat yang masuk yang dapat mempengaruhi keamanan jaringan. Selanjutnya ada mengoptimalkan kinerja sistem jaringan. Mengoptimalkan kinerja sistem jaringan adalah proses untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan stabilitas jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jaringan dapat mendukung kebutuhan pengguna dan aplikasi dengan lebih baik. Cara meningkatkan performa jaringan Anda. Yang pertama ada kenali jaringan Anda. Jadi ya tips pertamanya kalian supaya kenali dulu jaringan Anda terlebih dahulu. Karena tanpa adanya pemahaman mengenai apa yang sebenarnya terjadi di jaringan Anda, maka Anda dapat dikatakan gagal untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada batasi pengguna jaringan. Pengguna atau user yang jumlahnya banyak ketika menggunakan akses jaringan dengan tugas sumber daya yang tinggi dapat mempengaruhi performa jaringan. Akibatnya dapat membuat jaringan menjadi lambat. Maka dari itu ada supaya batasi penggunaan jaringan. Lindungi jaringan dari virus. Seperti yang diketahui, virus dan malware dapat mempengaruhi performa jaringan menjadi lambat dan lain sebagainya. Maka dari itu Anda harus menerapkan perlindungan terhadap jaringan Anda dan dari malapetaka yang kerap disebabkan oleh virus. Selanjutnya ada kompres data.
Jaringan selalu memiliki batasan bandwidth dengan kompres data. Tentu hal yang tersebut dapat membuat jaringan Anda menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Seperti ketika mengurangi ukuran file data yang bepergian di jaringan dapat membuat segalanya bergerak 4 kali lebih cepat. Selanjutnya ada gunakan alat monitoring jaringan. Dengan menggunakan monitoring jaringan atau network monitoring, Anda akan dapat memonitor jaringan yang digunakan oleh perusahaan Anda. Selanjutnya, memelihara jaringan. Memelihara jaringan adalah proses yang melibatkan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa jaringan komputer tetap berfungsi dengan baik, aman, dan efisien sepanjang waktu. Pemeliharaan jaringan penting untuk mencegah masalah, mengurangi downtime, dan meningkatkan kinerja. Cara merawat atau memelihara jaringan komputer Anda. Yang pertama ada perawatan komputer server. Cara paling mudah untuk merawat komputer server yakni dengan membackup data minimal 3 hari sekali atau 1 kali dalam seminggu. Hal ini dapat meminimalisir kerusakan atau masalah kehilangan data secara tiba-tiba. Yang selanjutnya ada perawatan komputer klien. Perawatan sederhana yang dapat Anda lakukan yakni dengan membersihkan komputer klien dari virus atau malware secara berkala. Anda bisa melakukan update antivirus dan aplikasi penting lainnya. Selain itu, Anda juga bisa membersihkan file sampah yang sudah tidak digunakan. Dengan perawatan sederhana ini, Anda dapat menjaga kinerja komputer klien agar tetap dalam kondisi prima. Selanjutnya ada merawat kabel komputer atau kabel jaringan. Perawatan yang bisa Anda lakukan yakni dengan memilih kabel berkualitas bagus yang terbuat dari besi atau plastik kokoh. Anda juga bisa menempatkan kabel pada posisi yang aman dan merapikannya agar terkesan rapi. Selanjutnya, merawat hub dan switch. Langkah perawatan yang bisa Anda lakukan yakni dengan melakukan pengecekan secara berkala serta meletakkan 2 perangkat ini di tempat yang aman. Selanjutnya ada merawat konektor RJ45. Konektor RJ45 menjadi salah satu perangkat yang penting dalam jaringan komputer Anda. Untuk memasang instalasi jaringan wireless dan LAN, Anda dapat menggunakan konektor RJ45 yang nantinya dihubungkan pada kartu jaringan. Perawatan sederhana yang dapat Anda lakukan yakni dengan membersihkan pin konektor secara rutin, baik menggunakan sikat khusus atau alat lainnya. Selanjutnya ada mengevaluasi jaringan komputer untuk perkembangan masa depan. Mengevaluasi jaringan komputer untuk perkembangan masa depan adalah proses yang melibatkan analisis dan penilaian infrastruktur jaringan yang ada guna memastikan bahwa jaringan tersebut dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan teknologi yang berkembang. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi potensi kekurangan area untuk perbaikan dan strategi untuk pengembangan yang berkelanjutan. Prediksi penggunaan komputer di masa depan. Bidang perbankan. Ada penggunaan mesin pelayanan bank otomatis, automatic teller machine, ATM, terminal penjualan point of sale terminal, dan komunikasi antar komunikasi menghasilkan sistem pemindahan dana elektronik cashless, society atau masyarakat tanpa uang tunai. Kalau ya sekarang tuh ya seperti QRIS. Keseluruhan sistem ini akan mengubah tata cara kerja bank, pengecer, grosir, dan pedagang. Yang selanjutnya ada bidang transportasi. Dalam industri transportasi saat ini komputer memberikan kemampuan untuk mengelola kendaraan dengan melacak lokasi dari pengguna kendaraan tersebut. Komputer digunakan untuk mendeteksi banyaknya mobil yang berhenti di lampu lalu lintas. Selain itu, komputer juga dapat menghitung waktu optimum dari sinyal lampu lalu lintas untuk memperlancar lalu lintas. Selanjutnya ada bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dan dampak positifnya antara lain. Satu, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru bumi bagian manapun melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah dan lain-lain. Mungkin sedikit itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi atau rangkuman yang telah saya rangkum selama mata kuliah Bapak Hendrik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah dan banyak kurangan penyampaian dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.